rupiah. Dengan program atau dampaknya hanya presentasi masyarakat mendapat pelayanan. Maka yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah mereka-mereka yang mendapat pelayanan tersebut tidak penting untuk menjadi baik atau menjadi lebih baik? 4. Demi rasa kemanusiaan dan menghargai pengabdian PDPK selama ini, kami dari fraksi Partai Gerindra, jika memungkinkan untuk tetap mempertahankan tenaga PDPK di pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang dengan tidak menambah lagi usulan P3K di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang, atau jika memang tidak dapat mempertahankan usulan P3K yang direkrut memprioritaskan PDPK yang telah mengabdi cukup lama dan mempunyai kualitas. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian tanggapan fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas pelayanan anggaran sementara Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023. Atas penyampaiannya. Demikian tanggapan fraksi Partai Gerindra. Kepada Bank Aceh Syariah, mohon penjelasannya. Di kesempatan ini juga kami dari fraksi Partai Aceh menyampaikan kepada Bupati Aceh Tamiang terkait masalah tenaga honorer di tahun 2023. Demi rasa kemanusiaan, kami meminta agar tenaga honorer untuk terus dapat bekerja di pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Apabila diberhentikan, maka bertambahlah angka pengangguran yang ada di Aceh Tamiang ini. Demikianlah harapan kami agar Bupati Aceh Tamiang dapat mengambil kebijakan yang terbaik untuk tenaga honorer di bumi mulia sedia ini. Demikianlah pandangan umum ini kami sampaikan kepada Allah Subhanahu 2023. 4. Terkait dengan persoalan tenaga honorer, fraksi kami sepakat meminta kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar mencari format penyelesaian yang baik sehingga persoalan tenaga honorer ini dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan sosial di Kabupaten Aceh Tamiang. 5. Terkait dengan penerimaan pendapatan asli daerah, fraksi kami sepakat meminta kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar terus melakukan inovasi serta optimalisasi berbasis data sehingga di tahun mendatang mampu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikianlah pandangan umum fraksi kami sepakat atas rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023. Semoga rancangan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan APBK Aceh Tamiang tahun 2023. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nama fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangan dalam penyampaian pada sidang paripurna ini, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada pimpinan rapat dan seluruh hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karangbaru, 21 Juli 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan, juru bicara Desi Amelia.
disampaikan oleh anggota dewan akan kami serahkan kepada Bupati Aceh Tamiang sebagai bahan penyusunan jawaban atau penjelasan Bupati atas pandangan umum anggota dewan atau fraksi-fraksi terhadap penyampaian rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 yang insya Allah akan disampaikan dalam rapat paripurna ketiga pada hari Senin tanggal 25 Juni 2022. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berhubung agenda rapat paripurna telah selesai kita laksanakan, dengan demikian rapat paripurna pada malam ini dapat kita akhiri. Kepada Saudara Wakil Bupati Aceh Tamiang, pimpinan kolektif Dewan, seluruh anggota Dewan, serta seluruh undangan sekalian, atas ketekunan dan kesabarannya mengikuti rapat paripurna pada malam ini, serta permohonan maaf kami atas kesalahan dan kesilapan dalam memimpin rapat pada malam ini. Perkenankan kami menutup rapat paripurna malam ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Aceh Tamiang ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Aceh Tamiang boleh-boleh saja berpendapat seperti itu, memohon kepada Bupati Aceh Tamiang agar memperjuangkan nasib tenaga honorer atau PDPK. Kalau begitu, Bupati juga tentu sangat sulit mengambil keputusan, sebab ada aturan-aturan yang mengganjal yang harus dipatuhi oleh kepala daerah dan pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang. Sejak dari tahun 2005 sudah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memusnahkan masalah tenaga honor daerah. Ada PP 48 dan lain-lain, semua sudah pernah terbit. Tentu saja hal itu serba sulit bagi pemerintah daerah, mana lapangan pekerjaan juga sangat sulit di daerah karena tidak ada investasi. Industri tidak bertumbuh kembang di daerah yang bisa menyedot tenaga kerja yang banyak, sehingga tamatan SMA maupun sarjana mereka mengajukan permohonan agar dapat bekerja baik tenaga bakti dan honorer di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang. Lalu muncul regulasi lainnya yang juga sangat mengganjal dalam rangka untuk pembersihan tenaga honorer. Tentu hal ini sebuah masalah yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat terkait masalah ini. Apakah mereka akan dihapuskan atau masih bisa bekerja sebagaimana mestinya seperti selama ini yang terjadi. Itu juga belum ada keputusan yang final untuk itu membersihkan tenaga honorer.
sampai sekarang saya belum pernah melihat ada selembar surat pun dari partai politik nasional yang diajukan kepada DPP untuk diajukan kepada DPR RI merevisi dari. Begitu juga dari DPRK Aceh Tamiang, belum pernah saya lihat, saya baca selembar surat pun yang diajukan kepada pemerintah pusat maupun DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, terutama yang menyangkut dengan pasal 6. Jika undang-undang tersebut tidak direvisi, tentu saja sangat menyulitkan bagi pemerintah daerah masih tetap untuk memakai tenaga honorer atau PDPK, karena pada surat Menpan ada berisi ancaman pada poin kelima yang menyatakan pejabat pembina kepegawaian di daerah harus melaksanakan permenpan tersebut, kalau nggak akan menjadi temuan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan hanya itulah keterangan. Terima kasih.